Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, berkah dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga kita masih dipertemukan kembali untuk melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang definisi pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran diambil dari bahasa Inggris, yaitu dikenal dengan measurement, yang dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Pengukuran ini hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Allen dan Yan mengungkapkan bahwa pengukuran adalah penetapan angka bagi individu dengan cara yang sistematis, yang mencerminkan sifat atau karakteristik dari individu tersebut. Berbeda dengan pendapat Cheng Losi, ia mengatakan bahwa pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan istilah penilaian merupakan alih bahasa dari istilah assessment, yang berarti istilah umum yang mencakup semua metode yang digunakan untuk menilai hasil tes siswa. Griffin dan Nix mendefinisikan bahwa penilaian merupakan suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Selain pendapat di atas, Sudrajat juga mendefinisikan bahwa penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi siswa. Mengenai pengertian evaluasi secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Sedangkan evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-taqdir al-tarbiyah, yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Sedangkan evaluasi dalam pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka setiap kegiatan evaluasi mempunyai 3 implikasi, yaitu pertama, evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus, bukan hanya pada akhir pengajaran tetapi dimulai sebelum dilaksanakannya pelajaran. Kedua, proses evaluasi harus diarahkan ke tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan berbagai jawaban tentang bagaimana memperbaiki pelajaran. Ketiga, evaluasi mengharuskan penggunaan berbagai alat ukur yang akurat dan bermakna untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna membuat keputusan. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa evaluasi adalah proses yang berkaitan dengan pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memperbaiki cara
pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan angka bagi individu dengan cara yang sistematis dan dilakukan dengan cara tes maupun non-tes. Dan penilaian adalah kegiatan mengambil keputusan untuk menentukan sesuatu berdasarkan kriteria baik buruk dan bersifat kualitatif. Oke, sekian dari pemaparan saya. Kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Saudari Ainun. Kepada Saudari Ainun, saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ainun Nadilah, NIM 119200215. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu terkait tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, secara umum, tujuan dari evaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan khusus dan yang kedua ada tujuan umum. Nah, apa aja sih tujuan khusus dan tujuan umum daripada evaluasi pembelajaran? Di sini kita akan bahas. Yang pertama, secara khususnya. Secara khusus, tujuan pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan ini adalah untuk mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, baik itu dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, dalam pendidikan, tujuan evaluasi ini lebih ditekankan pada penguasaan sikap, afektif, dan juga psikomotoriknya daripada aspek kognitif. Nah, penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang secara garis besarnya meliputi 4 hal. Nah, keempat hal itu meliputi yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhan. Yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya. Dan yang terakhir, sikap dan pandangan terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah, anggota masyarakat, serta khalifah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tujuan secara umumnya. Secara umum, evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan juga produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Tujuan evaluasi ini adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam pembelajaran. Karena evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum. Evaluasi ini memberikan informasi bagi kelas dan juga pendidik untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajarnya. Evaluasi juga dijadikan sebagai komponen dalam pembelajaran untuk mengetahui keberhasilan program pengajaran dan merupakan proses penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kesukaran-kesukaran yang melekat pada proses belajar. Nah, yang terakhir, evaluasi dalam pendidikan dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi evaluasi pembelajaran. Secara garis besar, fungsi evaluasi pembelajaran ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada fungsi instruksional, yang kedua ada fungsi administratif, dan yang ketiga ada fungsi bimbingan. Nah, apa aja sih fungsi dari ketiga fungsi yang barusan saya sebutkan? Yaitu yang pertama ada fungsi instruksional. Fungsi instruksional atau fungsi kepengajaran digunakan untuk menentukan keputusan-keputusan yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Pengaruh yang dimaksud ialah pengaruh positif yang dapat membantu proses belajar siswa, sehingga mereka dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran. Hasil evaluasi menghimpun efektivitas proses belajar mengajar di kelas. Informasi tersebut dapat berguna untuk menentukan strategi dan metode pembelajaran yang lebih tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya juga termasuk pula fungsi kepengajaran itu ada diagnosis, kemudian motivasi, pengukuran keberhasilan pembelajaran, dan perkiraan kesuksesan. Yang pertama, diagnosis. Pengetahuan mengenai sebab-sebab suatu masalah diperlukan agar guru dapat memberikan layanan bantuan yang tepat kepada siswa sesuai dengan sebab-sebab masalahnya. Untuk mengetahui sebab-sebab masalah yang dialami oleh siswa, maka guru itu harus melakukan pemeriksaan diagnosis dengan melakukan tes untuk mengetahui sumber masalahnya. Kemudian yang kedua, motivasi.
Efektivitas pembelajaran dapat diketahui melalui evaluasi hasil belajar siswa. Nilai ujian yang tinggi merupakan indikator pembelajaran yang efektif. Begitu pula sebaliknya, informasi tersebut dapat membantu guru untuk menemukan rencana pengembangan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Begitu pula bagi peserta didik. Dengan mengetahui nilai sebelumnya, maka itu akan dapat memupuk motivasi untuk terus berkembang pada pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada perkiraan kesuksesan peserta didik. Kesuksesan peserta didik pada masa mendatang dapat diperkirakan secara dini melalui evaluasi. Peserta didik yang selalu memperoleh hasil yang positif dapat meraih kesuksesan dalam studinya. Tapi hal ini tidak menentukan kesuksesan secara keseluruhan. Baik, terima kasih kepada Saudari Ainun yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita beralih ke pemateri ketiga, yaitu Saudara Asep Rahmat. Kepadanya dipersilahkan. Untuk poin selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Oke, ada satu prinsip yang penting dalam proses evaluasi pembelajaran yang dinamakan dengan prinsip triangulasi, yaitu hubungan antara tiga komponen penting dalam prinsip-prinsip yang lainnya. Di antaranya yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk menghasilkan evaluasi yang lebih baik, maka dibuatlah prinsip-prinsip pembelajaran yang lebih spesifik. Nah, di antara lain, yang pertama yaitu prinsip kontinuitas. Nah, artinya bahwa evaluasi pembelajaran itu sendiri berkaitan satu sama lain dari evaluasi yang saat ini kita lakukan dengan evaluasi-evaluasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang kedua, yaitu komprehensif. Nah, maksudnya seorang guru ketika melakukan evaluasi harus melakukan evaluasi secara keseluruhan dari aspek-aspek yang dimiliki oleh objek evaluasi tersebut. Misalnya seorang siswa. Nah, kita sebagai guru harus melihat dari aspek kognitif, kemudian afektif, dan terakhir psikomotor. Yang ketiga adalah adil dan objektif. Nah, sebagai seorang guru yang melakukan evaluasi terhadap muridnya, kita harus berlaku adil, menyamaratakan antara hak yang satu siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian bersifat objektif, yaitu menilai dengan apa adanya sesuai dengan keadaan siswa tersebut. Yang keempat adalah kooperatif. Bahwasanya seorang guru ketika melakukan evaluasi pembelajaran tidak bisa melakukannya sendirian, terutama dalam pengumpulan data. Untuk mendapatkan data-data yang efektif, kemudian yang lengkap juga, seorang guru harus bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya, baik dari orang tua siswa itu sendiri, kemudian guru-guru lainnya, tenaga kependidikan di sekolah, maupun siswa itu sendiri. Yang kelima adalah praktis. Maksudnya adalah alat evaluasi yang digunakan harus mudah dipahami oleh respondennya. Nah, ketika alat tersebut mudah dipahami, maka para siswa yang menjadi objek evaluasi tersebut merasa paham dan mudah menggunakan alat evaluasi yang diberikan. Nah, kemudian kelompok kami menemukan beberapa prinsip-prinsip lainnya dari sumber yang lain. Nah, diantaranya yaitu yang keenam, valid. Nah, jadi data-data yang kita peroleh itu sah. Evaluasi-evaluasi yang kita lakukan itu dapat dibenarkan dan sah penggunaannya. Yang ketujuh adalah berorientasi
kepada kompetensi. Nah, kenapa kita harus berorientasi kepada kompetensi? Karena dapat menunjang kebutuhan dari siswa tersebut. Ketika sebuah evaluasi berfokus pada kompetensi, maka proses pembelajaran itu dapat terarah dan jelas kemana ini pergi atau berlangsung. Kemudian yang ke-8 adalah bermakna. Nah, sifat atau prinsip dari evaluasi itu harus menanamkan pembelajaran dari objek evaluasi tersebut. Nah, ketika seorang guru mengevaluasi peserta didiknya, nah, maka harus ada makna tersendiri atau bekas atau pelajaran yang diberikan kepada siswa tersebut. Nah, yang ke-9 adalah sifatnya atau prinsipnya itu terbuka. Maksudnya ialah bahwa evaluasi itu sendiri harus diketahui oleh pihak-pihak yang lainnya. Tidak boleh kita tutupi data-datanya, bahwa pihak-pihak yang lain harus merasa termotivasi atas evaluasi-evaluasi yang telah kita berikan. Kemudian poin 10 adalah ikhlas, bahwa niat kita melakukan evaluasi pembelajaran itu dengan hati yang lapang, terbuka. Dan yang terakhir yaitu poin 11 adalah dicatat dan akurat. Nah, setiap hasil dari evaluasi pembelajaran itu harus kita rekap untuk keperluan di masa yang akan datang, seperti itu. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis dari evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama, jenis dari evaluasi pembelajaran itu adalah formatif, evaluasi formatif. Nah, maksudnya adalah seorang guru memberikan evaluasi pembelajaran terhadap proses pembelajaran di kelas ketika telah menyelesaikan satu kompetensi dasar. Nah, ketika pembelajaran di kelas sudah mencapai 1 KD atau kompetensi dasar, maka seorang guru itu melakukan evaluasi terhadap pencapaian siswa selama proses pembelajaran sebelumnya. Nah, hal ini bertujuan untuk memperbaiki tingkat pembelajaran atau proses pembelajaran di kompetensi dasar selanjutnya. Nah, yang kedua adalah evaluasi sumatif. Nah, biasanya evaluasi ini dilakukan ketika ketika para peserta didik telah menyelesaikan proses pembelajaran selama 1 semester. Nah, dalam evaluasi sumatif ini bersifat data yang kuantitatif, yaitu nilai-nilai yang keluar ketika siswa menyelesaikan proses pembelajaran selama 1 semester itu. Nah, hal ini dilakukan guru untuk memberikan motivasi kepada siswa-siswa untuk terus meningkatkan proses pembelajarannya. Dan ini juga dilakukan untuk memperlihatkan bahwa pencapaian siswa selama 1 semester itu memiliki bobot nilai yang segitu gitu. Yang ketiga adalah evaluasi penempatan atau placement. Nah, ini bertujuan untuk menyesuaikan antara bakat minat siswa
dengan tujuan pembelajaran yang diprogram. Seperti misalnya pada jenjang SMA, siswa akan ditempatkan sesuai minat bakatnya di jurusan IPA, IPS, atau bahasa, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi diagnostik ini dilakukan untuk membantu siswa dalam menganalisa apa sih hambatan-hambatan yang dimiliki siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian ketika setelah dianalisa, seorang guru membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah belajar yang dialami oleh siswa. Nah, untuk membantu siswa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih kepada Saudara Asep Rahmat yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu kepada pemateri yang keempat sekaligus yang terakhir, yaitu kepada Saudari Anissa Syafa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Safakinanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan atau prosedur dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Dalam melakukan sebuah kegiatan evaluasi, tentunya kita itu harus mengacu pada tahapan atau prosedur yang sudah ada. Nah, di antara prosedur atau tahapan itu, di antaranya yang pertama ada perencanaan evaluasi. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam kegiatan evaluasi itu yakni pembuatan perencanaan evaluasi, karena melalui perencanaan evaluasi yang matang inilah kita itu bisa menentukan tujuan-tujuan tingkah laku maupun indikator yang akan dicapai. Hal yang perlu dilakukan ketika kita membuat perencanaan evaluasi, yang pertama itu ada analisis kebutuhan evaluasi pembelajaran. Lalu selanjutnya ada menentukan tujuan penilaian, karena tujuan penilaian ini menjadi dasar untuk menentukan arah, ruang lingkup materi, jenis atau model, dan juga karakter alat penilaian. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi hasil belajar, selanjutnya ada menyusun kisi-kisi, lalu ada juga mengembangkan draft instrumen. Setelah kita mengembangkan draft instrumen, kita itu harus melakukan uji coba dan juga analisis soal. Lalu setelah kita melakukan uji coba, maka yang terakhir ada revisi dan juga merakit soal atau instrumen baru. Selanjutnya, setelah dilakukan perencanaan evaluasi, maka tahapan atau prosedur pelaksanaan evaluasi yang kedua itu ada pelaksanaan dan juga monitoring evaluasi. Pelaksanaan evaluasi ini artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Nah, jenis evaluasi yang digunakan ini akan mempengaruhi seorang evaluator dalam menentukan prosedur, metode, instrumen, waktu pelaksanaan, sumber data, dan sebagainya. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran ini bisa dilakukan dengan cara non-tes maupun tes. Non-tes ini dimaksudkan untuk mengetahui perubahan sikap dan juga tingkah laku dari peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Juga pendapat terhadap kegiatan pembelajaran, kesulitan belajar, minat belajar, motivasi belajar, dan juga sebagainya. Sedangkan pelaksanaan evaluasi secara tes ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi menggunakan bentuk tes pensil dan juga kertas, dan juga bentuk penilaian kinerja, memberikan tugas atau proyek, dan juga menganalisis hasil kerja dalam bentuk portofolio. Sedangkan monitoring, pelaksanaan dan juga evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan atau belum. Nah, dengan tujuan untuk mencegah hal-hal negatif dan juga meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Nah, dalam pelaksanaan monitoring ini kita bisa dengan cara observasi partisipatif atau wawancara bebas atau terstruktur. Selanjutnya, tahapan atau prosedur dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi pembelajaran yang ketiga ada pengolahan dan juga analisis data.
Mengolah data ini berarti mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan juga bermakna. Nah, nantinya data hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kualitatif. Sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif diolah dan juga dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Setelah data diolah, maka dilakukannya penafsiran hasil dari pengolahan tadi. Setelah tadi dilakukannya pengolahan data, lalu menafsirkan hasil pengolahan, maka langkah selanjutnya itu konversi nilai. Lalu yang terakhir ada mencari dan juga menentukan ranking. Tahapan atau prosedur pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang keempat, ini ada pelaporan hasil evaluasi. Setelah tes dilaksanakan dan juga dilakukan skorsing, hasil pengetesan tersebut perlu dilaporkan. Nah, laporan tersebut dapat diberikan kepada peserta didik yang bersangkutan, orang tua peserta didik maupun kepala sekolah dan sebagainya, agar menjadi sarana komunikasi antara sekolah, peserta didik, dan juga orang tua dalam upaya mengembangkan dan juga menjaga hubungan kerjasama yang harmonis. Oleh karena itu, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam laporan hasil evaluasi belajar. Yang pertama, yaitu ada konsisten dengan pelaksanaan nilai di sekolah. Lalu yang kedua, ada memuat perincian hasil belajar peserta didik. Lalu yang ketiga, ada menjamin orang tua akan informasi permasalahan peserta didik dalam belajar. Lalu yang keempat, ada mengandung berbagai cara dan juga strategi berkomunikasi. Lalu yang kelima, ada memberikan informasi yang benar, jelas, komprehensif, dan juga akurat. Setelah dilakukannya pelaporan hasil evaluasi, maka tahapan atau prosedur dari pelaksanaan kegiatan evaluasi pembelajaran yang kelima atau yang terakhir ini adalah penggunaan hasil evaluasi. Nah, salah satu penggunaan hasil evaluasi ini adalah laporan. Laporan yang dimaksudkan untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sini terdapat 5 penggunaan hasil evaluasi untuk keperluan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada laporan pertanggungjawaban dengan asumsi bahwa banyak pihak yang berkepentingan terhadap hasil evaluasi. Oleh karena itu, laporan ke berbagai pihak sebagai bentuk akuntabilitas publik. Yang kedua ada seleksi dengan asumsi setiap awal dan akhir tahun terdapat peserta didik yang masuk sekolah dan juga menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, di mana hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk menyeleksi baik ketika masuk sekolah atau jenis pendidikan tertentu selama mengikuti program pendidikan, pada saat mau menyelesaikan jenjang pendidikan maupun ketika masuk dunia kerja. Yang ketiga ini ada promosi dengan asumsi bahwa prestasi yang diperoleh akan diberikan ijazah atau sertifikat sebagai bukti fisik setelah dilakukan kegiatan evaluasi dengan kriteria tertentu, baik aspek ketercapaian kompetensi dasar, perilaku, dan juga kinerja peserta didik. Yang keempat ini ada diagnosis dengan asumsi hasil evaluasi menunjukkan ada peserta didik yang kurang mampu menguasai kompetensi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Maka dengan ini perlu dilakukannya diagnosis untuk mencari faktor-faktor penyebab bagi peserta didik yang kurang mampu dalam menguasai kompetensi tertentu, sehingga diberikannya bimbingan atau pembelajaran remedial. Yang terakhir ada memprediksi. Masa depan peserta didik ini tujuannya adalah untuk mengetahui sikap, bakat, minat, dan juga aspek-aspek kepribadian lainnya dari peserta didik, serta dalam hal apa peserta didik ini dianggap paling menonjol sesuai dengan indikator keunggulannya. Nah, agar dapat dianalisis dan juga dijadikan dasar untuk pengembangan peserta didik dalam memilih jenjang pendidikan atau karir pada masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Safa yang telah memaparkan materinya. Baiklah, dengan berakhirnya pemaparan materi dari Saudari Anissa Safa, maka berakhir pula pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan
bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.